Nuhun Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Petri Surabaya selaku panitia dari Konker Petri 2022 ini yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat-sangat baik dan mendekati sempurna, saya kira. Dan tentu kepada para senior sejawat dari Petri seluruh Indonesia dan sejawat semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentu kepada rekan farmasi juga saya ucapkan terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk memberikan materi mengenai pemanfaatan dari azol yang baru dikaitkan dengan infeksi jamur mold yang invasif. Ini adalah judul yang diberikan kepada saya. Jadi sebagai outline tentu kita harus mengenal bahwa infeksi jamur ini merupakan suatu infeksi khusus yang tidak bisa disamakan dengan bakteri. Dan ada istilah yang lebih khusus lagi, yaitu invasif, yang memang menunjukkan bahwa beberapa infeksi jamur ini ternyata mampu mempenetrasi lebih dalam, lebih jauh, dan pada akhirnya tentu menimbulkan masalah kesehatan yang lebih nyata. Dan di antara beberapa infeksi jamur invasif, ya, kita mengenal ada invasive candidiasis, ada invasive aspergillosis, dan mucormycosis. Dan ternyata tidak semua jamur invasif ini sifatnya sebagai kapang atau mold. Yang mold itu adalah utamanya aspergillosis, mucormycosis. Sementara candidiasis dia adalah bentuk dimorphic, jadi kita bisa mendapatkan yeast dan pada beberapa kondisi mungkin dia akan berubah menjadi pseudo HIV. Dan kemudian kita akan bahas mengenai azol yang saat ini baru disampaikan bahwa isofuconazole ini menjadi pilihan terapi untuk kita manfaatkan. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan yeast dan mold. Dimana kalau yeast itu umumnya jamur akan mengambil bentuk uniseluler. Dan bentuk yang uniseluler ini tentu kita bisa bayangkan dia tidak memiliki kemampuan penetrasi sehebat manakala jamur itu memang mengambil bentuk mold. Karena pada saat dia berada dalam bentuk mold, jamur ini bersifat lebih kompleks dengan berbagai filamen-filamen multiseluler yang kemudian kita kenal sebagai HIV. Dan beberapa contoh dari jamur mold atau kapang, barangkali yang nanti kita akan bahas lebih dalam adalah aspergillus dan mucormycosis. Dan ini adalah gambaran bentuk yeast, ya, ragi mungkin kita sering dapatkan pada infeksi candida, dan ini adalah gambaran mikroskopik dari mold. Yang atas adalah aspergillosis, sementara yang bawah adalah pseudohyphae dari black fungus atau mucorales. Kita masuk mengenai mold yang pertama, invasive aspergillosis. Jadi ini disebabkan oleh kena jamur aspergillus, ya. Dan ada beberapa clinical syndrome, ada yang bersifat semi-invasif, mengambil bentuk aspergilloma, hingga yang invasif tentunya. Dan umumnya pada saat kita berbicara jamur, kita akan berbicara mengenai kondisi host dari pasien, terutama dikaitkan dengan kondisi immunity-nya, dan pada saat jamur itu dapat bersifat invasif, maka tentu kondisi infeksi akan lebih berat dan tentu sifatnya akan lebih life-threatening. Ini adalah klasifikasi dari invasive aspergillosis. Di mana pada saat kita berbicara aspergillus, tentu kita akan berbicara mengenai kondisi host. Hostnya di mana? Tentu yang lebih banyak dipertimbangkan adalah kondisi di paru-paru. Karena umumnya masuknya aspergillus ini adalah melalui inhalasi spora. Jadi pada saat kita menginhalasi spora aspergillus, kita lihat kondisi paru-paru dari pasien. Apakah paru-paru itu memiliki defek, seperti kavitas misalnya, bekas TB atau yang lain, dan kemudian dari hostnya sendiri di luar dari masalah struktur paru-paru, apakah memang ada handicap. Kalau paru-parunya dalam kondisi normal dan pasien dalam kondisi immunity yang baik, ya barangkali inhalasi dari aspergillus spora ini tidak akan menimbulkan masalah yang berarti. Tapi pada saat ada masalah struktural di paru-paru, maka inhalasi dari aspergillus yang bersifat spora ini dapat menetap di paru-paru dan membentuk suatu bola fungus yang kita kenal sebagai aspergilloma. Dan pada saat mekanisme imunitasnya itu tidak ada atau berkurang, maka aspergillus yang seharusnya di-contain di paru-paru, dia bisa breakthrough dan menyebar lebih jauh. Dan ini yang kita kenal sebagai invasive aspergillosis. Jadi pada saat kita berbicara invasive aspergillosis, kita selalu berbicara mengenai aspek immunity. Dan beberapa aspek immunity yang berperan adalah neutrophil.
Karena neutrofil ini adalah innate immunity yang berperan besar dalam kontrol Aspergillus, sama seperti kontrol Candida, dan kemudian tentu kondisi-kondisi imunokompromis lain sampai seperti advanced age dan kemoterapi yang pada akhirnya meningkatkan risiko invasif aspergillosis. Dan untuk diagnosis invasif aspergillosis memang ya layaknya infeksi jamur pada umumnya tidak mudah. Oleh karena itu kita mesti melihat bagaimana kategori diagnostik ini dapat ditegakkan. Kita akan dengan mudah mengatakan bahwa ini pasti suatu invasif aspergillosis pada saat secara patologis ataupun secara kultur kita mendapatkan bukti adanya aspergillus. Pada saat kita mendapatkan itu, ya ini definitif atau proven. Tapi seringkali ini tidak mudah, sehingga kita akan bermain di probable. Dan oleh karena tadi kita sepakat bahwa invasif aspergillosis itu adalah inhalasi spora dari paru-paru, maka kondisi paru-paru itu menjadi faktor risiko pertama. Dan kemudian kita lihat kondisi hostnya. Pada saat hostnya mengalami kondisi imunokompromis, itu menjadi faktor risiko berikutnya. Oleh karena itu, untuk bisa mengatakan probable invasive aspergillosis, kita membutuhkan kondisi dari host itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat dari imaging. Karena ini masalahnya di paru-paru, maka kita perlu membuktikan betul atau tidak ada lesi di paru-paru yang nyata. Dan tentu berikutnya, kita harus menambahkan bukti yang lebih kuat lagi, misalnya pemanfaatan dari galaktomanan yang memang sering diperiksa pada saat kita mencurigai ini. Galaktomanan dapat diambil dari serum ataupun dari bal melalui tindakan bronkoskopi. Dan ya ini adalah rangkuman lagi bahwa ya secara konvensional untuk definitif kita butuh biopsi dan culture, tapi kalau tidak ya kita bisa dibantu dengan molekuler melalui PCR maupun galaktomanan. Dan pada saat kita sudah bisa mencurigai suatu invasif aspergillosis, tentu pertanyaan berikutnya, peluru apa yang bisa kita manfaatkan untuk membunuh jamur ini? Dan memang kalau kita lihat dari berbagai panduan yang ada, dan saya kira pengalaman sejawat semua, kita memilih voriconazole, karena memang ini adalah pilihan yang utama dan sudah tersedia sebelumnya. Dan alternatif yang sering kali kita manfaatkan tentu adalah amphotericin B, folians yang memiliki kemampuan untuk mengcover banyak sekali spektrum jamur. Tapi saat ini kita memiliki peluru yang baru dari azole, yaitu isavuconazole. Kenapa kita cenderung agak reluctant terhadap amphotericin B? Karena yang pertama, obat ini sulit untuk didapatkan. Dan yang kedua, risiko pada saat pemberiannya itu ada. Jadi kita harus memberikan dengan teknik drip yang lambat, berkala, pemantauan, karena pasien bisa mengalami chills, hypotension, terus kemudian extreme fever, itu semua dapat terjadi. Dan memang dari pengalaman kami pada saat memanfaatkan itu, nampaknya amphotericin B memang perlu menjadi perhatian. Dan untuk diketahui, amphotericin B di Indonesia, kita hanya memiliki sediaan dalam bentuk konvensional, deoksikolat. Jadi kita nggak punya liposomal maupun yang lipid formulation. Kita masuk ke kapang yang kedua, yaitu mucormycosis. Kalau mucormycosis ini agak berbeda dengan aspergillus. Karena kalau aspergillus tadi kita selalu berbicara di paru-paru sebagai target utama. Sementara kalau mucormycosis kita akan berbicara kepada spektrum yang berbeda. Karena memang prinsipnya jamur ini sifatnya destruktif. Jadi pada saat kita mendapatkan gambaran atau kecurigaan mucormycosis, tentu kita akan mendapatkan kecurigaan destruksi pada jaringan tubuh pasien. Dan seringkali salah satu jaringan yang sering terinfeksi ini adalah daerah sinus. Makanya tidak jarang kita akan rancu mucormycosis yang ada di daerah sinus dengan kecurigaan karsinoma. Dan pada saat kita berbicara mucormycosis, ya tentu trendingnya adalah patogen rhizopus, kemudian mucorales, dan yang lain-lain. Dan ini adalah gambaran, dan dari pengalaman kami di lapangan pada saat mendapati mucormycosis memang kebanyakan manifestasinya itu adalah di daerah sinus, nasofaring, sifatnya sangat-sangat destruktif, dan umumnya ini akan kita duga rancu dengan karsinoma. Sampai setelah kita lakukan pemeriksaan biopsi, didapatkan adanya gambaran eskar ataupun kultur yang positif terhadap mucorales maupun rhizopus, baru kita bisa mengatakan bahwa ini ternyata dalam mucormycosis. Dan pada saat kita berbicara mucormycosis, karena sifatnya yang destruktif secara lokal, maka tindakan operasi itu menjadi penting untuk mengontrol laju invasinya, dan kemudian tentu pemilihan antifungal. Dan untuk mucormycosis memang sampai saat ini panduan yang paling banyak digunakan adalah dengan amphotericin B,
Sementara posaconazole itu sebagai step down therapy karena disediakan dalam bentuk oral. Dan saat ini kembali kita melihat opsi peluru lagi yang dapat kita manfaatkan dari golongan azol, yaitu isavuconazole. Dan tentu kita mengetahui mukormycosis ini infeksi yang jarang, sulit ditemukan, dan memang kita lihat dari penelitian tahun 2018, ini mereka harus kumpulkan dari registri-registri data yang ada, karena saking sedikitnya jumlah kasus, tapi kemudian dengan adanya COVID-19, kita mendengar adanya ledakan dari black fungus pada saat itu, dan memang salah satu faktor risiko yang dapat menjadi penyebab dari mukormycosis pada COVID adalah penggunaan kortikosteroid yang memang kita gunakan secara luas pada saat kita berhadapan dengan COVID yang severe dan kritis. Tapi at some point, kalau kita menggunakan ini secara berlebih, ternyata potensi untuk terjadinya mukormycosis itu pun akan meningkat. Oleh karena itu, kita mendapatkan fenomena ini di tahun 2021 yang lalu. Jadi setelah kita membicarakan invasif aspergillosis, mukormycosis, tentu pertanyaan berikutnya ya setelah kita bisa mendiagnosis, berarti antifungal apa yang bisa kita manfaatkan. Secara prinsip antifungal itu kategorinya tidak sebanyak antibiotik. Kalau tadi Prof. Ferdinand menyampaikan mengenai ceftazidime, avibactam, dan yang lain-lain, cephalosporin, kita mungkin punya peluru banyak sekali. Tapi kalau antifungal itu prinsipnya kita cuma punya ya barangkali 3 lah. Ya, echinocandins, kemudian triazoles, dan amphotericin B dari derivat polyols. Dan memang tentu di antara triazoles yang ada, saat ini kita akan spotlight pada isavuconazole. Pada prinsipnya, obat-obatan anti jamur ini bekerja di dinding sel, melalui hambatan pada ergosterol, hingga pengerusakannya pada dinding beta-diglukan. Dan kita akan memilih antifungal mana yang akan kita gunakan, berangkat dari kondisi host. Tadi seperti kami sampaikan, bagaimana kondisi host itu, jadi bagaimana stabilitasnya, riwayat penggunaan antifungal sebelumnya, dan bagaimana kondisi host secara umum. Dan oleh karena itu, tailored implementation therapy itu mainnya di sini. Karena memang kita harus melihat betul bagaimana kondisi host kita sebelum kita bisa memilih antifungal yang akan kita berikan. Dan pada saat kita berbicara azol, ada beberapa azol yang memiliki sediaan dalam bentuk sistemik. Tentu yang sudah banyak kita gunakan dan kita kenal adalah fluconazole. Untuk itraconazole itu dalam bentuk sediaan oral, dan kemudian voriconazole tentu yang tadi kita sudah singgung terkait dengan invasif aspergillosis. Kemudian posaconazole yang barangkali di Indonesia belum masuk ya, dalam sediaan oral yang ada. Dan kemudian saat ini yang akan kita discuss adalah isavuconazole, yang memang secara tujuan ini dimaksudkan untuk mengatasi invasif aspergillus dan invasif mucormycosis. Jadi kalau dilihat isavuconazole ini adalah bentuk aktif dari isavucanozonium, di mana dia memiliki kemampuan penetrasi ke jaringan yang baik, dan dia juga punya solubility di air yang baik ya. Dan kemudian kalau dilihat dari development-nya, isavuconazole ini sudah mulai didevelop dari tahun 2002 dan sudah mulai di-approve oleh FDA maupun European dari 2014 hingga 2015. Beberapa studi yang kita sudah bisa lihat terkait dengan evaluasi anti jamur ini adalah secure study, vital trial, dan active trial, di mana semua studi ini sifatnya non-inferiority. Jadi membandingkan dengan pengobatan standar dan dilihat apakah obat yang baru ini lebih inferior atau tidak dibandingkan obat standar tersebut. Kita masuk ke secure trial. Secure trial ini melihat evaluasi pemanfaatan isavuconazole dibandingkan dengan voriconazole pada aspergillosis. Dosis yang digunakan adalah dosis standar, baik untuk isavuco maupun voriconazole. Dan hasil yang diperoleh secara ringkas, ternyata isavuconazole didapatkan tidak lebih inferior dibandingkan dengan voriconazole. Jadi artinya comparable. Dan kalau kita lihat dari, karena ini adalah studi survival, jadi outcome-nya adalah mortality, kita lihat perbandingannya hampir semuanya equal. Karena kita bisa lihat dari confidence interval, dari difference, semua menyeberangi angka 0, jadi tidak ada perbedaan yang bermakna. Dan kalau kita lihat dari kurvanya, sangat berhimpitan. Jadi artinya memang kita bisa highlights bahwa isavuconazole terbukti tidak lebih inferior dibandingkan dengan voriconazole dengan
outcome mortality yang sebanding, potensi yang juga sebanding tentunya. Sementara untuk efek samping memang gastrointestinal disorder adalah yang tersering, tapi ya kembali tidak ada perbedaan di antara keduanya, karena memang keduanya adalah derivat azole. Studi yang kedua, vital study. Ini membandingkan pemanfaatan isavuconazole dibandingkan dengan amphotericin B sebagai obat standar untuk mucormycosis. Dan sama yang dilihat adalah treatment outcome dari mortality, dan kalau dilihat dari crude all-cause mortality maupun yang berkaitan dengan kondisi penyakit tertentu, nampaknya memang tidak didapatkan perbedaan yang bermakna. Tapi kembali kalau dilihat, sejawat bisa lihat pada studi yang berhubungan dengan mucormycosis ini jumlah sampelnya tidak banyak. Ini menunjukkan bahwa memang mucormycosis ini infeksi yang tidak sering. Tapi pun kalau kita dapatkan, mortality-nya akan sangat tinggi karena sifatnya yang destruktif. Dan kalau kita lihat dari Kaplan-Meier survival-nya, ini juga sama berhimpit. Jadi comparable di antara keduanya. Sementara active trial ini membandingkan isavuconazole dibandingkan dengan caspofungin, ini tambahan untuk invasive candidiasis. Di mana sama kita lihat keduanya comparable, tidak ada difference yang berbeda bermakna secara statistik. Dan kalau kita eyeballing lagi-lagi dari incidence mortality rate-nya nampaknya sebanding di antara keduanya. Jadi bisa kita simpulkan kembali isavuconazole itu comparable dengan golongan echinocandin, dalam hal ini adalah caspofungin. Dan untuk risiko efek samping ya nampaknya juga kita bisa lihat tidak ada adverse event yang berbeda secara ekstrim dibandingkan dengan caspofungin. Jadi artinya kembali lagi isavuco terbukti non-inferior dibandingkan dengan caspofungin. Jadi sebagai kesimpulan, ini adalah beberapa slide terakhir dari saya. Yang pertama, bahwa isavuconazole nampaknya dapat digunakan sebagai alternative treatment atau bahkan mungkin pilihan pertama pada saat kita berhadapan dengan invasive aspergillosis maupun mucormycosis, karena dari beberapa studi RCT yang sudah dilakukan, semuanya menunjukkan hasil yang non-inferior. Dan satu hal yang mungkin lebih membuat isavuconazole ini menjadi lebih baik, karena risiko efek samping apabila diadu dengan amphotericin B tentu lebih ringan. Sementara untuk golongan azole yang lain, dia comparable, karena sama-sama golongan azole. Dan satu hal yang kita bisa lihat, oral bioavailability-nya baik sekali, mendekati 100%. Jadi artinya antara yang IV dan yang oral sangat-sangat comparable. Dan kalau kita lihat dari spektrumnya, ya ternyata memang isavuco ini mampu mengcover semua jenis Candida, Streptococcus, Aspergillus tentunya, dan di sini Mucorales. Di mana kita lihat dari beberapa golongan azole yang sebelumnya Mucoralesnya bolong. Karena memang Mucorales ini umumnya dimanfaatkan dengan amphotericin B. Tapi untuk isavuco nampaknya coverage-nya baik sekali. Jadi oleh karena itu nampaknya ini memang menjadi peluru baru yang sangat-sangat menjanjikan. Dan saat ini dari beberapa organisasi internasional yang bergerak di bidang infeksi ya, baik dari European maupun American, nampaknya memang grading untuk isavuco ini sudah tinggi. Jadi beberapa menuliskan A1, A2, dan artinya pada saat itu mereka bisa mendapatkan bukti yang baik, rigid, dan didapatkan juga efficacy yang baik untuk pemanfaatan ini, digunakan sebagai interchange dengan voriconazole pada saat kita berhadapan dengan invasive aspergillosis. Jadi sebagai kesimpulan, infeksi jamur invasif ini adalah suatu kondisi yang mengancam tentunya pada pasien-pasien yang mengalami kondisi imunokompromis. Dan saat ini dengan semua kendala dan kesulitan yang ada, nampaknya isavuconazole ini menjadi generasi terbaru dari azole yang menjanjikan untuk dapat dijadikan pilihan terapi yang potensi untuk membantu penanganan pasien kita. Dan tentunya semua ini harus kita lakukan dengan berhati-hati, karena kita harus sesuaikan dengan pasien kita ya. Karena semua pasien itu harus di-tailor sesuai dengan kondisinya, baik pada saat dia dalam kondisi yang berisiko misalnya karena imunokompromis maupun kondisi yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Joni. Mudah-mudahan waktunya tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.